Malam Ya, pagi. berjumpa kembali Oh, bersama malam. saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk Oh, tidak iya, iya. menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, gitu. Ya. Gimana Mas Bro? Ya, saya mau tanya, kalau misal kita kerja di Hong Kong atau di sana overstay lah ya, terus kita ketangkep, dan misal kita pegang uang lah, memang kita sedia untuk tiket, apa kita masih di penjara ya? Kalau di penjara sampai lama nggak ya? Apa bisa ada yang bisa bantu-bantu? Kalau masalah penjara dan tidak, itu tergantung dari imigrasi. Kalau ketangkepnya baru OS-nya itu 2 hari 3 hari, ya nggak masalah, sebulan nggak masalah. Tapi kalau ketangkepnya udah hampir 4 tahun 5 tahun, nah di situ yang kita belum bisa prediksi apakah nanti di penjara apa tidak gitu loh, karena itu kan keputusan dari pengadilan, karena kan kita Begitu sudah ya. melanggar administrasinya Hong Kong. Iya, 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 iya. Jadi Terus biasanya kalau yang anak-anak tangkap baru berapa hari atau berapa bulan itu sampai berapa hari ya? Di apa ya, penjaranya ya? Di penjaranya, di kurungnya. kalau kemarin yang 6 tahun itu penjaranya sekitar 6 bulan atau 7 bulan, tapi dia dikasih korting berapa 3 minggu kemarin. Di video saya kan ada yang Oh, iya. overstay 6 tahun itu. Waduh, lama banget ya. Iya, jadi kalau kalau makanya ya, sekali lagi, kalau memang sudah memutuskan overstay, banyakin tabungan, Iya, banyakin iya, paham ya, semuanya. ya. Nah, jadi manfaatkan waktu yang di Hong Kong itu bukan untuk hura-hura atau buang-buang uang, tapi kumpulin sebanyak-banyaknya, karena kalau udah tertangkap, nah, kan kita sudah punya simpenan di Indonesia banyak kan, kayak gitu. Ya, oke, oke, ya, ya, ya. Jadi kita nggak bisa nentuin ya orang di penjara apa tidak, itu kita tidak bisa ditentukan. Tapi kalau Tergantung dari imigrasi ya, ya, putusannya. Wong yang saya antar 6 tahun itu kemarin menyerahkan diri, bukan Oh, iya, iya, tertangkap, menyerahkan diri itu di penjara. Iya. Menyerahkan diri aja Beda di dengan penjara. ketangkap ya. Tapi kalau sebulan 2 bulan saya rasa sih kemungkinan bisa Lebih pulang. pendek ya. Nggak di penjara. Tapi kalau udah tahunan, nah itu depend on. Sekali lagi saya nggak bisa memastikan di penjara dan tidak, itu tergantung keputusan sidangnya. Iya. Jadi Terus kalau seperti misal itu. kita bisa masuk Hong Kong, terus dapat kerjaan, misal katakanlah kok kerjanya itu di pet shop atau apa gitu loh. Terus bisa nggak kira-kira majikan itu mikirin kita bisa kerja di sana? Nah, kalau persoalan visa kerja itu selama ada majikan yang mau, ya kan, majikan yang mau, kemudian kita berangkat ke Hong Kong kan. Sampean bertanyanya kan kita berangkat ke Hong Kong dulu baru cari majikan, terus Iya. majikannya mau. Nah, kalau majikannya mau ya kita diproses, tapi harus pulang Indonesia dulu. Karena kalau itu yang pernah saya lakukan, saya itu masuk ke Hong Kong, 2 minggu saya dapat majikan. Nah, visa saya kan, visa itu pengurusannya 2 bulanan, 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, saya memutuskan untuk tidak pulang, tapi saya jutking atau extend melalui Macau dan melalui Shenzhen. Di bulan yang keempat, visa saya tidak di-approve. Jadi saya memutuskan untuk keluarnya nggak ke Indonesia, cuman extend. Dan itu tidak di-approve. Dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Jadi kalau sudah ada majikan mau tanda tangan, ya sudah, silahkan pulang, tunggu visanya di Indonesia saja, biar visanya cepat turun, balik lagi ke Hong Kong udah bisa kerja. Jadi selama proses itu kita bisa keluar, bisa ke Bako atau kemana ya? Nggak bisa. Buktinya saya keluar kemana-mana ya tidak di-approve. Sampean perhatikan saya ngomong nggak? Kalau sampean dapat majikan, ya silahkan, setelah proses sampean pulang Indonesia, jangan keluar masuk. Kalau keluar masuk kayak saya, jatuhnya tidak di-approve visanya. Oh ya, maksud ya.
Itu. Terus di Indonesia harus lewat PT ya. Sekarang kan ketat sekali sih lewat PT-PT begitu sih ya. Kalau dulu memang ada TKL yang masuk, sekarang kan susah ya langsung. Kata siapa Mas? Banyak sekali. Hongkong sekarang udah banyak yang laki-laki masuk. Iya sih memang. Tapi ya pekerjaannya ya mau nggak mau akhirnya lewat belakang. Jadi ya sudah, kalau dia memutuskan untuk overstay, memutuskan untuk ngambil suaka, asilum, nah kayak gitu juga biasanya. Ya itu kan resiko masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah menyarankan yang seperti itu. Ya tahu. Ya tapi kok ada sih yang terjadi itu di renovasi gedung begitu. Ya gelap-gelapan. Ya banyak Mas. Soalnya sekali lagi ya, Hongkong itu pekerjaan yang cari orang, bukan orang cari pekerjaan. Ya. Tinggal kita itu punya kemampuannya bagaimana, kemampuan bahasa kita nyambung nggak gitu loh. Kalau bahasanya nyambung sama mereka, omong-omongan, dan kita bisa kerja dan mereka percaya, walaupun kita tidak punya dokumen, ya dokumen dianggapnya sudah bisa tinggal izinnya mati, yaitu malah mereka senang untuk menekan gajinya nggak sesuai dengan gaji yang dia berikan, ya kan pengusahanya seneng kalau dapat tenaga kerja murah tapi kerjaannya sama, kan begitu ceritanya. Ya bagaimana wong kita memang melanggar kok. Iya salah gitu. Tidak. Kalau di Indo sih Jakarta biasanya mereka tawarkan kerjaan itu Pak. Di Hongkong itu kayak cuci piring, kalau renovasi apartemen udah biasa lah. Masih ada penawaran job di di pet shop itu lah, jaga anjing. Ya jadi temenku yang masuk di sana. Karena dokumennya belum siap, paspornya masih udah mau mati jadi sekali lagi ya, kalau ya, job itu nggak bayar, saya sih sepakat. Tapi kalau job itu disuruh bayar di depan, itu yang saya nggak suka. Iya. Itu yang tukang hapus tukang tipu-tipu selalu bayar di depan. Jadi daripada dibuat bayar, mereka kan mending berangkat sendiri. Toh pun hasilnya nanti juga sama. Di sininya bisa. Saya sih pernah masuk dulu Pak, memang ke Hongkong 2 kali. Cuman karena dulu saya pernah ada teman di situ, agent di situ, perempuan gitu loh. Tapi sekarang udah nggak jarang kontak. Takut bisa masuk apa enggak. Kalau lewat jasa Jakarta sih sebenarnya ada jasa handle begitu. Cuma nanti kita biasanya bayar job sampai di Hongkong itu kita bayar job begitu. Berapa lah temenku ada yang begitu. Pokoknya kalau kerjaannya nggak profesional, bayar kayak gitu ya pasti. Tapi kalau pekerjaan profesional kan nggak bayar. Welder, tukang las, kemudian insinyur, itu barista, bartender, itu kan di hire sama kalian restorannya. Itu biasanya nggak perlu bayar. Bayar visa itu cuman bayar visa itu kalau di Hongkong 238 bro. Oh gitu ya. 230 itu cuma 400.000. Itu visa. Visa ya. Iya, kalau bayarnya 5 juta, 10 juta ya saya nggak ngerti itu agennya apa dan di mana. Tapi kalau visa resmi dari pemerintah itu imigrasi Hongkong ya segitu 230. Itu untuk kelas yang sekali lagi untuk kelas visa yang domestic helper atau yang kalangan bawah. Tapi kalau yang untuk insinyur atau barista atau keahlian itu saya juga belum pernah mendengar orang visa, tapi biasanya nggak terlalu jauh beda, sama aja visa. Oke. Kalau misal begini kira bisa nggak Pak apa boleh panggilnya? Misal kita kerja di Hongkong. Bisa teruskan cuma 1 bulan ya. Sebelum 1 bulan itu kita keluar ke Mako, terus nanti masuk lagi, kira-kira bisa kasih waktu nggak? Misal kasih waktu 1 bulan lagi gitu nggak? Ya kan sekali lagi apa yang Anda tanyakan itu depend on immigration, depend on officer. Sama nggak nonton video saya yang jadi turis nekat kerja di Hongkong yang 2 tahun yang lalu yang saya upload?
Jadi belum, ini baru buka-buka. makanya sampean lihat video saya yang lama-lama punya. Yang lama itu saya nyeritain perjalanan saya di Hong Kong. Oh. Sampai 23 bulan saya bisa keluar masuk Hong Kong tanpa dideportasi. Nah, bulan yang ke-24 baru saya dideportasi. Ya itu semuanya tergantung. Kenapa? Caranya gimana itu? Makanya sampean lihat videonya. Kalau aku nanti buka-buka lagi yang lain. Nah, kalau aku nyeritain itu tak ceritain setengah hari mah ceritaku 23 bulan itu ndak habis. Satu hari satu malam suntuk bikin cerita wayang iya ndak habis. Oh iya. Jadi yang sampean tanyakan itu sudah saya lakukan sejak 2013 yang lalu. Sekarang 2024, 11 tahun yang lalu saya ngelakuin itu sudah. Iya, oke. Nah, dan sudah saya dokumentasikan ke video konten saya. Ya, dan nggak baik. Ketat ya tahun ini ya. Sebenarnya kalau ketat dan tidak, itu sebenarnya menurut saya Hongkong masih sama saja. Cuman kadang-kadang yang membedakan kenapa dulu bisa bertahan dan sekarang teman-teman pada nggak bisa bertahan karena jalan pintas. Mereka nggak mau susah. Jadi kalau menurut saya begitu masuk ke Hong Kong kemudian ada pekerjaan, ya kan, terus disimpan. Habis disimpan ya sudah, waktu visa habis ya harus jutking. Jadi jutking 2 hari terus masuk lagi. Nah itu nggak semua orang bisa masuk dan keluarnya itu di pintu yang berbeda dan harus diselang-seling. Sekarang border di Hong Kong itu jauh lebih banyak dibandingkan saya dulu. Harusnya kalau bordernya lebih banyak kan, kalau kita mau mengamati dan kita mau melihat kan kita bisa keluarnya beda-beda. Keluar dan masuknya itu di border yang berbeda. Kalau memang mau pakai jalur yang itu ya sebaiknya di Indonesia daftar juga visa Cina. Jadi biar double-double. Kalau perlu visa Jepang juga sekalian. Jadi extendnya itu nggak main-main, extendnya langsung ke Cina. Extendnya langsung ke Jepang 2 minggu. Nah di Jepang 2 minggu juga cari kerjaan ya juga bisa. Cuman kadang-kadang kan cara mikirnya pendek-pendek aja. Kalau cara mikirnya pendek-pendek aja ya sudah. Saya mau ke Hong Kong itu saya risetnya 6 bulan, nggak langsung berangkat. Saya ngeriset Hong Kong itu sampai 6 bulan. Hong Kong itu seperti apa sih? Dulu ya. Hong Kong itu seperti apa? Dan di 6 bulan dan selama masuk 23 bulan itu saya tidak pernah tidur di hotel. Saya tidak pernah sekalipun tidur di hotel. Kenapa itu? Nggak aman atau karena nggak punya duit? Ya sayang duit saya. Kalau kalau bisa tidur di taman dan bisa menghemat pengeluaran saya. Apa nggak dingin di taman? Ya itu bagian dari resiko. Iya risiko ya. Risiko yang saya ambil. Tapi kalau teman-teman sekarang dapat pekerjaannya dan gajinya bagus, ada duitnya, ya nggak apa-apa, silahkan sewa rumah yang 1.000. Saya dulu soalnya tidak menemukan data, tidak menemukan tempat persewaan, tidak menemukan sewa. Jadi saya mengambil pilihan di taman. Padahal sebenarnya di tempat sewa itu sebulan ada yang 1.000, ada yang 2.000, 1.600. Tapi ya sekali lagi nanti nggak ada patroli Pak kalau malam gitu di taman. Ya makanya kan kita cari tempat. Cari tempatnya yang memungkinkan tidak biasa dilewati sama satpamnya. Iya. Ya saya ya waktu di taman itu ya kalau udah jam 6 udah terang ya harus bergeser tidurnya. Oh gitu. Iya, kalau sudah jam 6 kan sudah patroli, mereka sudah keliling ngeliatin absen satpamnya. Kalau polisi masuk taman jarang. Kalau polisi, tapi ya nggak mesti juga sih. Sekali lagi itu yang saya lakukan sih. Nah, saya bukan penteori, tapi saya jalanin yang pernah sendiri. Dijalankan. Nah, saya pernah jalan sendiri sampai ya bisa berjuang sampai hari ini. Ya maksud. Kalau Mako beda lagi nggak dibahas di sini, apa bisa dibahas di sini? Kalau dibahas saya mau tanya juga. Kalau Mako. Ya kalau di Mako saya juga dulu sering extend ke Mako.
Tapi saya tidak mencari pekerjaan di Makau. Mencari pekerjaan di Makau jauh lebih mudah sebenarnya kalau kita punya skill. Iya. Gajinya hampir sama dengan Hong Kong ya. Malah lebih banyak kalau pekerjaannya itu di apa namanya, di kasino. Apa? Pekerjaannya di company itu jauh lebih gede gajinya. Cuman kan skill kita kalau bagaimana? misal kita masuk dari Hong Kong terus ke Makau itu ilegal, gimana, bahaya nggak di sana? Ya enggak lah. Di Makau itu siapapun orang bisa masuk karena di situ kan tempat judi. Oke, ya paham. Jadi kalau kita punya skill, sebenarnya sebelum berangkat kita itu bisa browsing, Mas. Pekerjaan di Makau, di company resmi. Nah, kita bisa bahasanya apa? Mandarin, Kantonis, apa bahasa Inggris. Kalau ternyata kita bahasanya mumpuni, ya udah kita kirim aja lamaran ke mereka melalui web. Mereka balesin, mereka cocok, tampilan kita good looking, mereka terima, ya mereka urusin visa kita, malah kerja. Di Bali itu banyak sekali anak-anak Bali yang kerja di Makau jadi chef. Banyak sekali dari Bali, dari hotel-hotel di Bali kan ada kerjasama sama Makau. Maka beberapa orang ada yang sempat kerja di Makau yang punya keahlian. Jadi itu yang potensi lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Makau. Dan Makau lebih rileks, lebih santai. Tapi kerjanya ya sama aja. Maksudnya menurut saya lingkungan di Makau itu lebih bebas. Soalnya tempat overstay nggak masalah. Ada waktunya juga 1 bulan begitu, terus kita overstay nggak terlalu aman ya. Kalau berbicara tentang overstay dan tidak masalah atau tidak, semua overstay itu bermasalah sebenarnya. Karena ketika kita overstay itu banyak hak-hak yang nggak bisa kita dapetin, termasuk kalau sakit, termasuk kalau meninggal, termasuk kalau kita sudah nggak kuat bekerja. Jadi overstay itu pilihan-pilihan yang saya tidak bisa menganjurkan apapun itu ceritanya. Tapi kalau overstay-nya di Jepang menurut saya lebih enak daripada overstay di Hong Kong ataupun di Makau. Overstay di Eropa lebih enak lagi. Iya Pak. Ya karena di sini kan ada temanku yang kalau Hong Kong saya sih bisa masuk, cuman kerjaan di sini begitu overstay kan kita mikir resiko juga Pak, seperti yang Pak Bro bilang begitu. Terus temanku ada yang nyaranin di Eropa, cuman Eropa memang udara dinginnya luar biasa, udah dingin kita nggak bisa kerja kan, banyak waktu nganggur mungkin untuk kita harus cari bekal untuk musim dingin, musim salju terutama lah. Kalau dingin sih masih mending lah, kayak di Hong Kong masih bisa diatasin lah. Kalau musim salju kan nggak semua orang kuat biasanya begitu, nggak ada kerjaan juga biasanya. Yang namanya merantau itu ya berjuang dulu. Namanya merantau ya saya juga 23 bulan hampir 2 tahun itu ya perjuangan yang harus saya lewati. Dan ketika perjuangan terlewati ya endingnya pasti lebih enak. Nah sekarang tinggal teman-teman itu sejauh mana lah. Kalau perjuangannya tidak mau melewati perjuangan ya jatuhnya hanya memilih overstay dan minta suaka, ya endingnya jadi seperti itu. Ya bisa kerja semuanya tetap bisa, tidak ditangkap polisi bisa, tapi setelah itu nggak bisa balik lagi. Bahkan keluar dari Hong Kong pun juga sudah tidak bisa, kesulitan, udah keluar nggak bisa balik. Jadi seperti terus kalau misal kayak job jaga anjing banyak kayak di situ ya, biasanya kan orang-orang Hong Kong banyak pelihara anjing. Saya sendiri kan senang anjing, biasa di sini juga punya beberapa anjing. Kalau masalah job itu ya sekali lagi kan rata-rata cowok yang dapat job di sini dan itu resmi biasanya ya kan bisa dari PT, bisa dari orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang sudah ada di Hong Kong, punya majikan yang rumahnya lebih lebar, kemudian butuh buat jaga anjingnya, bersihin kolam, bersihin rumahnya, mobilnya 3 atau 4, nyuci mobil. Nah biasanya dapat dari mereka majikannya butuh
kamu ada nggak saudaramu laki-laki bawa ke sini kan. Nah kayak gitu. Yang terakhir kemarin aku nggak ngerti info visanya itu visa bekerja di kebun. Nah saya belum aman ya. Nah saya belum ketemu sama orangnya, belum bisa ketemu. Aku bilang karena dia masih sibuk soalnya Imlek, mau Imlek, mau Kolin. Katanya habis Kolin mau menemui. Soalnya saya pingin lihat visa kontrak kerjanya dia, karena kontrak kerjanya berbeda. Ya. Berarti ada majikan yang mau handle, yang mau. Gitu. Ya, temanku sih dulu pernah ada masuk di situ Pak. Waktu ya udah lama sih, masa kasih jarang kontak. Mungkin besok aku main ke rumahnya. Dia itu di Hong Kong waktu itu. Di Hong Kong dia itu kerjanya itu supir sama bersihin taman itulah, taman si punya majikan itu. Cuma gajinya waktu itu dia hampir standarnya sama dengan itu, sama dengan standar gaji TKW. Cuma agak lebih tinggi sedikit ya. Kalau nggak salah 7.000 atau berapa itu. Kemarin itu juga ada yang jaga taman laki-laki atau jaga apa, terus mau cari majikan, terus dia mau ngebreak. Sudah dapat pekerjaan tapi dia mau keluar itu ya saya jadi heran. Jadi nah itu nggak tahu mentalnya sampai sejauh mana. Orang dapat pekerjaan ya sudah bersyukur. Jadi banyak yang juga kayak gitu cowok-cowok itu. Saya nggak ngerti juga apa latar belakangnya mereka. Kalau benar-benar memang mau dijalani kerjaan kayak yang biasa di konten kok ada cowok laki-laki itu kan jaga jaga kuil. Ya semua kan kerjaan dijalani. Ya aku bilang ya nggak apa-apa, itu kan bantu loncatan. Nah selama dirimu ada kerja di situ, nanti kamu mau apply SIM, izin SIM kan kamu bisa. Nah kalau sudah apply SIM dan punya SIM 10 tahun itu udah pekerjaan yang nyari kita. Oh gitu di Hong Kong. Iya dong. Jadi orang bikin SIM itu kan harus punya KTP dulu. Ya. Oh iya. Gitu ceritanya. Maksud. Berarti kalau SIM di Indonesia belum bisa dipakai situ ya. Harus berarti bikinnya di Hong Kong ya. Iya harus bikin lagi transfer, ada yang transfer. Tapi kan kalau kita cuma jadi turis ya kan nggak bisa. Kita harus ada visa tinggal dulu. Kita harus bisa tinggal dulu. Ya maksud. Gitu. Bisa tinggal ya. Makanya kan kalau jaga anjing, jaga taman, kemudian dia memanfaatkan untuk apply SIM, dia mau modal, dia punya SIM, ya saya jamin pasti keluar dari tempat majikan itu mesti cari kerjaan sopir. Sopir itu sangat banyak sekali dibutuhkan di Hong Kong. Banyak ya. Banyak sekali orang yang KTP Hong Kong aja, supir bis saja, bisnya Hong Kong itu di setiap belakangnya we hire new captain, call, kasih nomor top itu ditempelin stikernya. Iya. Jadi dia butuh supir banyak di Hong Kong karena banyak yang berusia tua-tua, yang muda yang nggak mau jadi supir. Ya. Negara maju kayak gitu, udah pekerjaan yang notabene-nya panjang, membosankan, jenuh, itu udah diserahkan sama orang-orang yang di luar. Nah cuman skemanya yang supir bis itu skemanya buat yang penduduk luar negeri itu masih belum. Yang nanti mau dicoba itu supir Supa itu angkutan. Di Hong Kong kan ada angkutan. Ada angkutan yang sekitar 16 orang satu mobilnya. Nah itu kita lagi nunggu skemanya. Skemanya yang dari luar bagaimana, seperti apa. Gajinya 16.000 Hong Kong dolar. 16 sampai 15.000 Hong Kong dolar itu kita lagi nunggu. Kita lagi nunggu skemanya. Ya. Skema mereka. 16.000 berapa ya uang Indonesia ya? Hampir sekitar 2 juta ya? 30. Lumayan. Kursnya 2.200. Kalau kurs sekarang itu lagi tinggi, tapi kalau kurs biasa normal ya 1.900, 1.800. Kalau rupiah menguat loh ya. Ini rupiah 1.900-an sekarang ya. Kalau 2.000 aja 16 udah 32 ya. Ini rupiah melemah ini. Terus anak-anak yang kerja di taman sekali itu Pak, bersama jika punya taman, gajinya rata-rata berapa ya Pak? Sama aja kalau yang itu. Sama mbak-mbak. 4 ribuan.
5.000. 4870. 4870 ya. Tapi kalau misal majikan mungkin kita kerja bagus bisa jadi lebih ya. Ya itu tergantung sampean Mas, tergantung bagaimana kita bekerjanya. Ya. Ya oke lah, terima kasih sekali info-infonya. Sebenarnya saya mau tanya masalah Jepang, tapi kira-kira termasuk di vlog sini apa enggak ya? Takutnya di luar vlog ini. Wah kalau Jepang malah tambah enak, tapi kalau usianya udah tua ya berangkat aja ke sana. Ya, banyak di kebun ya itu ya, di kebun sayur. Wah, ya. Jepang banyak sekali Mas. Jepang itu malah Gemba namanya. Gemba itu yang kerja tenaga kasar itu. Saya dulu pernah juga di Jepang. Hampir 3 bulan. Kebanyakan di apa itu Pak dulu Pak? Kebanyakan di cleaning service atau apa? Enggak resmi kayak gitu. Kalau saya dulu di metal scrap. Jadi metal scrap itu apa? Metal scrap itu kalau sampean tahu di Indonesia itu ada orang Madura kan rongsokan tuh. Rongsokan. Jadi rongsokan saya kerja di tempatnya orang Pakistan. 3 bulan saya kerja itu. Sehari 750.000. 70.000 yen apa? 7 juta itu. 700 pokoknya tak hitung satu hari itu saya dapat 750.000. Tinggi sekali. Misal 750.000 satu hari, sebulan 10 hari 7 juta, 21 jutaan. Nah ya itu saya pernah 3 bulan dan dapat. Tapi tinggalnya kontrak. Saya dapat 45 juta. Saya tinggal di situ. Dan sekarang pun itu. Nah, dan sekarang pun sebenarnya orangnya masih hubungan dengan saya welcome, ya. Suruh nyariin anak buat jagain di sana. Cuman ya saya kan udah stay di Itu kerjanya milih-milihin rongsok apa? Iya. Itu kayak barang bekas apa? Cuma jagain milih-milihin ya? Iya, pokoknya dipilain. Terus ada juga yang karatan, bagaimana ngilangin karatnya. Terus ngangkutin ke truk. Jadi kita harus bantuin, terus pakai forklift, kita ngangkutin pipa-pipa, terus kita naliin kawatnya di pinggirnya. Pokoknya jadi asistennya. Asistennya. Kalau misalnya dianya naik forklift ya kita gantungin barang-barang yang mau diambil itu. Nah itu resikonya juga luar biasa sebenarnya. Tapi yo bagaimana pekerjaan ilegal ya kayak gitu. Terus tempatnya agak jauh di luar kota ya. Saya dulu cuma 3 bulan karena visa saya 3 bulan. Kalau visa saya bisa panjang terus kemungkinan ya saya masih ada di sana. Tapi 3 bulan udah cukup karena waktu itu punya masalah utangnya udah kelar ya sudah. Saya masih simpen itu. Saya masih simpen nomornya. Saya kalau ke Jepang biasanya disuruh mampir. Kita ketemunya di Masjid Suzuki. Masjid Suzuki Shin Yokohama kalau nggak salah. Ya. Kalau overstay di Jepang rawan juga apa? Bisa agak nyaman. Tambah lebih aman sebenarnya kalau overstay di Jepang karena Jepang kan wilayahnya lebar. Yang menjadi overstay tidak aman itu ketika kita bergaul sesama orang Indonesia. Terus konflik, terus dilaporin. Berkelahi sekali itu ya. Nah, makanya kan saya pernah melihat orang overstay di Jepang, orang Surabaya itu 30 tahun di Jepang. Dan dia single fighter. Artinya single fighter itu waktu berangkat juga tidak ada temennya. Waktu pulang dia juga tidak ada temennya. Temennya jarang orang Indonesia, cuman hanya orang-orang tertentu saja. Dan dia kenal sama, kalau saya nyebutnya itu kakak tertua. Jadi kakak tertua ini kenal sama orang Jepang yang ngurusin pindahan rumah, pindahan apartemen, pindahan toko, pokoknya moving, bisnis pindah-pindah, jasa untuk pengangkutan barang pindahan. Nah dia kenal sama itu, jadi terus ditelepon kalau ada pekerjaan.
Nah, kakak tertua itu punya tim, punya kelompok. Diteleponilah kelompoknya semuanya. Dia butuh berapa manusia. Bahkan saya sama kakak tertuanya itu sudah masih jalin hubungan. Selalu ditanya kapan ke Jepang. Ya, tunggu bentar. Sekarang habis ini mau ke sana juga. Terus ada juga yang sudah dipercaya sama orang Jepangnya itu sekarang udah menikah sama perempuan di Jepang, sudah punya anak satu juga. Oh gitu. Ya. Jadi segala sesuatu itu kan kalau kita tahu dan kita rajin. Orang Jepang itu kan suka ada hasil. Orang Jepang kan suka yang rajin-rajin dan bisa dipercaya. Dan bisa dipercaya itu modal utama. Ya benar. Betul. Terus kalau di Jepang itu kira-kira pernah ketemu teman yang masih job lain nggak? Masih job lain kira-kira apa ya? Selain misal kayak tadi Pak Bro kan di kayak gitu ya, di barang-barang bekas begitu. Misal ada job lain, kalau saya sih pernah dengar memang kalau misal job lain, misal ada apa yang lain, apa restoran, cuci piring atau apa kan ya? Atau mungkin cleaning service. Makanya gini Mas, kalau sampai masuk jangan gelambiar yang dicari banyak dulu. Kalau kita masuk satu dulu yang kenalan, dan itu dijalani. Kalau bisa 3 bulan, 4 bulan, lamanya 6 bulan, lamanya 1 tahun, otomatis pekerjaan itu secara bahasa juga kan kita udah mulai tuh. Ya, nah, bisa nyambung. Ya, jangan ditinggal dulu. Yang duit sudah ada itu jalan dulu. Jadi kita pohon dulu ya. Nah, sambil kita ngelihat situasi dan keadaan mau bergeser kemana, mau geser ke apa. Ya, betul. Jadi kalau kita berangkat sudah optionnya banyak, maka yang terjadi bingung. Udah nyampe nggak betah, nggak enak, harus pingin geser. Tapi kalau optionnya cuma satu, ya satu itu mau nggak mau kan ditelatenin dulu. Setelah telaten yang satu, perkembangan selanjutnya nanti kan bisa. Berjalannya waktu, kita sering komunikasi, kita ngobrol ke kiri, ke kanan, ke atas, terus ada potensi, ada jauh lebih baik, ya kita pergi ke sana. Tapi kan setidaknya kan kita sudah punya bekal. Nah kadang-kadang teman-teman itu kayak gitu. Nah untuk nyari bekal yang pertama aja kadang-kadang belum bisa kecapai. Saya satu anak di Hong Kong itu pas saya pulang ke Indonesia dia ketemu di rumah. Dianya di Ponorogo, rumah saya di Kediri, rumahnya istri di tempatnya mertua. Dia nyamperin, terus di situ 2-3 hari dia belajar, nginep. Bagaimana? Aku bilang bawa kertas, bawa pulpen. Ya sekarang udah tinggal di Hong Kong dia. Tapi ya itu pakai pakai swaka, dan dia udah bisa cari-cari pekerjaan, sudah nggak lontang-lantung, jadi selalu ada jobnya. Dan dia bawa uang cuma 12 juta dan itu nggak habis semua. Dan masih ada, dan sekarang sudah bisa balik uangnya segitu, modalnya masih utuh, malah dia bisa balik. Tapi sekali lagi posisinya kan dia tidak mempertahankan visanya, jadi visanya juga overstay. Visanya juga paper, kertas. Paper itu apa ya, sebelum tahu? Suaka. Oh, suaka. Ya, asil. Iya, maksud. Asil suaka, minka suaka. Dan Pak mau tanya, kalau di Jepang itu kan ada musim, kalau di Hong Kong kan paling cuma 2 lah ya, dingin biasa sama panas ya. Kalau di Hong Kong lah ya, masih kayak Indonesia lah ya, cuma bedanya di dingin. Kalau di Hong Kong musim salju ada ya sampai berapa bulan ya? Ada musim salju misal 3 bulan. Nanti musim dingin juga ada lagi 3 bulan gitu. Soalnya aku kalau dingin yang sampai 5 derajat dan badannya nggak kuat gitu. Kalau musim dingin biasa masih mending lah, kalau musim salju takutnya nggak kuat gitu. Gimana itu? Musim dinginnya berapa bulan, salju ada lagi juga ya? Ya kalau di Jepang di Malaysia, di Jepang sorry. Ya di Jepang ya begitu. Ya kalau nggak kuat dengan tantangan musim dingin ya bagaimanapun ya nggak usah berani ke Jepang. Iya, memang susah begitu. Itu tantangan alam yang memang harus dihadepin. Dijalanin, nggak bisa dirubah. Iya, kalau di Jepang ya mau nggak mau ini aja, saya nanti bulan Maret mau ke Sapporo, mau ke Hokkaido, mau nanyain pekerjaan di sana karena ada LPK sama
ada LPK yang mau kerjasama dan mau bikin agensi di Jepang. Ya. Nanti ke Sapporo. Berarti musim salju juga 3 bulan Pak di sana. Kalau salju biasanya sih di Jepang itu antara Desember sampai Maret, Desember atau sampai Februari. Terus habis itu musim apa? Dingin. Gugur. Apa dingin sama salju sama? Gugur semi. Musim gugur. Musim semi. Suhunya sih nyaman ya. Gugur semi terus panas lagi. Oh, habis panas salju lagi. Iya. Oh, berarti salju sama dingin jadi satu itu ya? Ya, salju sama dingin sama kan karena dingin. Oh, iya paham. Tak pikir ada salju ada dingin sendiri begitu. Tapi di Jepang yang bagian selatan kan ada nggak turun salju juga. Oh iya. Misalkan Indonesia ya yang dingin banget di daerah Okinawa, Jawa Barat, daerah Okinawa yang daerah selatan. Selatan itu kan sudah hampir mirip kayak Asia. Ya dingin aja. Nggak sampai salju. Begitu ya. Iya. Ya coba untuk jadi pertimbangan sebelum berangkat kita harus pertimbangan matang-matang, jangan sampai di sana kita komplain atau apa gitu lah. Harus siap terima padanya begitu, apalagi yang namanya alam. Ya itulah, merantau itu harus punya modal. Ya. Dulu pernah sih memang di Taiwan Pak, saya pernah di Taiwan 3 tahun ya dikuat-kuatin, paling cuma musim dinginnya aja kan, namanya musim dingin ya kita harus gimana lagi adanya begitu. Tapi Taiwan nggak ada salju sih. Jadi, makanya sampean kalau sudah ada bahasa Mandarin kan mending sampean googling websitenya perusahaan di Macau. Dikit-dikit, yang itu malah bahasa Inggris sedikit bisa sih, agak bisa lumayan lah. Ya, dan speak English little. Makanya sampean googling aja di web, di Google pekerjaan di Macau company itu. Oh. Itu di Macau ya. Lumayan itu. Ya coba. Itu nyari di Google apa di itu Pak? Nggak paham yang begini sih. Apa di YouTube? Di Google. Kalau bisa saya nyari Macau kerjaan jaga anjing begitu, bisa biasa senang anjing. Di Google Play ya. Aja. Bukan, di Play Store bukan? Enggak, ya di Google aja, ya di Google Chrome aja cari job di Macau, tapi hati-hati ya kan. Kalau ada yang suruh bayar di depan itu pasti. Oh, ya berarti kita hanya bayar paling tiketing sama itu ya buat apa? Nginep di sana hotel. Ya tergantung, makanya kan sampean kalau dapat job dari company, ya semuanya kan pasti diurus sama mereka. Ya, oke. Gitu loh. Kalau sampean berangkat sendiri ya udah di tiket aja PP. Nyampe Macau keliling-keliling. Gitu. Iya. Kayak kan zaman sekarang kan zaman internet. Iya, zaman klik browsing. Kalau sampean cari pekerjaan yang sampean suka ya mustahil bisa dapat cepet. Tapi ya tergantung sampean. Karena saya dulu nggak pernah milih-milih job. Pokoknya saya berangkat ya sudah, saya berangkat. Dapatnya apa saya temuin di sana tak ajar. Nggak pilih-pilih. Nah akhirnya ya sudah. Nah sudah sampai sekian di hari ini baru saya merasa baru boleh bisa milih pekerjaan. Iya maksud. Kan seperti itu. Iya. Tapi kalau jaga anjing sih kelihatannya sih pelihara lah kan. Majikan banyak yang punya anjing. Kadang ada yang punya banyak, ada yang sampai 4 atau berapa. Ya saya agak banyak ya. Agak lumayan lah, mungkin cuma aku browsing. Ya silakan di browsing aja. Jadi ya coba lihat dulu. Iya. Jadi sekali lagi kan, kalau nyari kerjaan yang kita sukai, ya selamat berburu. Susah. Ya nggak selamat berburu, tetap ada, tapi ya nggak tahu berangkatnya kapan. Ya maksud. Terus kalau dari Indonesia ke Macau langsung dari Jakarta bisa ya, nggak perlu misal kita harus transit di mana, Hongkong sekarang ada ya mungkin. Ya terserah. Kalau langsung ke Macau ya silahkan. Mau ke Hongkong dulu, mau ke Macau silahkan. Nggak ada masalah. Traveloka itu banyak, sampai tinggal googling aja di Traveloka. Tiketnya murah-murah. Ya makasih banyak Pak Bro. Nanti kapan-kapan saya kontak lagi, nggak apa-apa ya. Oke.
Dan maaf, ganggu waktunya banget, pengalamannya sangat berharga. Siap. Sepegang-pegang bener itu semuanya. Soalnya prinsip saya sih belum melangkah ke sana, kita harus tahu banyak semuanya itu dulu. Jadi kita bisa ambil keputusan yang nanti nggak minta pulang atau salah atau disesali gitu. Ingin saya begitu, jadi udah paham lingkungan semuanya sama kerjaannya. Sekali lagi makasih banyak ya. Nanti kapan saya kontak lagi nggak Bapak? Oke. Ya, makasih. Moga bisa ketemu di Hong Kong atau di mana nanti. Oke, siap. Makasih banyak. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya, baru ngeliatin channel mungkin jadi telepon. Ya sudah, namanya juga informasi, kita kasih informasi detail. Selanjutnya kembalikan ke orangnya. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.